Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lepas saja boleh ya? Oh iya, enak pegang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا يا الله. Ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Wazidna ilman, dan tambahkan ilmu kepada kami. Allahumma amin. Wahudan, tambahkan dan senantiasa berikan petunjuk hidayahmu kepada kami. Amin. Wa taufiqan, dan berikan kami kemampuan untuk mengamalkan apa-apa yang telah kami ketahui. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian Masjid Namira Lamongan, yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga semua di antara kita yang hadir maupun yang menyaksikan lewat YouTube Namira Lamongan, semuanya oleh Allah dikaruniakan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kalau maju hati-hati, biasanya dompetnya ketinggalan. Oh iya, dompet ketinggalan, HP ketinggalan, nanti malah jadi masalah. Akhirnya tidak jadi ngaji suudzon. Mana yang nampak wajah pencuri ini? Jadi bingung ya. Jadi kalau maju, jangan lupa dompet juga dibawa, HP dibawa, yang paling penting kunci rumah. Ya, kunci rumah juga dibawa. Jangan sampai nanti Anda nanti malam nginep di sini, kan tidak enak ya. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, wabil khusus nikmat diberikan usia sampai detik ini. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita hitung pakai uang. Maka saya pernah baca artikel, kemudian di artikel itu ada videonya. Ada videonya. Salah satu orang paling kaya di Inggris. Salah satu orang paling kaya di mana? Di Inggris. Setelah dia kaya, pencapaiannya luar biasa, dia merasa sakit di badannya itu. Dia datang ke dokter spesialis, didiagnosa ternyata terkena kanker stadium 4. Na'udzubillah min
dzalik. Semoga Allah berikan kita keselamatan dan kesehatan. Amin. Kemudian setelah dicek sama dokter tadi, langsung di check up segala macam, dibilang apa? Usia kamu sisa 7 hari. Bayangin, orang kaya ini. Umurnya sisa berapa? 7 hari. Maka dikasih rekomendasi sama dokter tadi. Harus berobat kemana, minum obat apa, nginep di rumah sakit mana, dia pulang. Setelah dia pulang, dia cairkan uangnya di bank. Dia bawa ke depan dokter tadi berkoper-koper uang. Dan ingat, Inggris bukan rupiah. Rupiah Masya Allah. Sak koper isinya titik ya. Kalau Inggris itu pound sterling tahu? Susah. Ngerti pound sterling? Pound sterling di atasnya dolar. Nggak tahu pound sterling sama euro tinggi mana? Tinggi mana Pak Tarjo? Wah susah ya. Sudah pokok larang lah gitu. Sudah dicairkan itu berkoper-koper uang pound sterling. Dan itu uang ditumpahkan di meja dokter. Brak. Dia bilang apa? Kasih saya waktu setahun. Tadi dokter bilang sisa umurnya berapa? 7 hari. Dia minta berapa? Setahun. Itu uang sebanyak itu bisa tidak nambah umur? Tidak bisa. Panjenengan tidak pakai uang panjang umur. Panjenengan ini tidak pakai uang panjang umur. Coba mau tidak bersyukur? Sementara kemudian kita dekat sama bulan Ramadan. Kurang 7 hari kan? 7 hari aja. Nanti. Ini masih pembukaan. Belum materi. Nah maka kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini dikasih umur panjang. Kemudian kita tahu kan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan nikmat umur ini, Allah bilang kita rugi. Dibandingkan orang yang sudah meninggal, kita rugi. Kenapa? Kalau orang sudah meninggal, karuan, tidak bisa sujud. Karuan tidak bisa sholat, namanya juga sudah meninggal. Tapi yang rugi, yang masih bisa sujud, tidak mau sujud. Yang masih punya kesempatan istighfar, tidak mau istighfar. Yang masih punya kesempatan sedekah, tidak mau sedekah. Tidak mau sedekah. Itulah Allah katakan, wal asri, innal insana lafi khusrin. Karena nanti kalau sudah meninggal, apa ucapan kita? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mundurin. Qarib, sedikit aja. Apa yang mau dia lakukan dengan sedikit waktu itu? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku mau sedekah ya Allah. Dan aku mau jadi orang yang saleh. Bisa mundur? Tidak bisa. Nah itulah maka kemudian kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini Allah kasih buat kita usia. Ditambahi syukurnya karena usia yang kita punya kita pakai buat kebaikan. Itulah yang Rasul sabdakan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang dengan 2 nikmat ini manusia banyak terlalaikan. Yang pertama nikmat apa? Sehat. Yang kedua nikmat waktu luang. Karena ada orang kepingin ngaji, sehat dia. Tidak bisa ngaji. Karena sibuk. Ada orang tidak ada kesibukan, nganggur. Tapi sakit. Tidak bisa ngaji. Kita sehat alhamdulillah. Waktu luang alhamdulillah. Dan Allah dudukkan di tempat ini alhamdulillah. Karena ada orang sehat, orang punya waktu luang. Duduknya di warung kopi. Angkat tangan. Sahibul qahwa. Sahib warung kopi mana? Katanya ceritanya kalau Lamongan suka ngopi-ngopi itu ya. Sama seperti di Aceh. Kami ke Aceh itu. Jalan dari Medan ke Aceh. Jalur darat. Pengen. Ya apa caranya Medan Aceh jalur darat. Ternyata jauh dan capek. Rodok getun. Memang numpak pesawat enak gitu. Sudah. Itu sampai 1:30 malam kita istirahat. Sudah masuk Aceh ini.
Subhanallah, itu warung kopi baru buka. Warung kopi baru buka. Kita tanya, tutup jam berapa? Yo nanti jam 8, setengah 9, atau bahkan jam 9 pagi baru tutup. Karena memang masyarakatnya suka apa? Suka kopi. Ya mudah-mudahan ada kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Nah sudah, maka mereka akan menyesal. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, ra'su malil insan umruhu. Modal terbesarnya manusia itu umur. Modal terbesarnya manusia apa? Umur. Orang kalau masih punya umur, sakit separah apapun, masih bisa dapat pahala. Yang penting umurnya masih ada. Dengan dia sabar, dapat pahala enggak? Dapat. Kalau dia ridho, dia ikhlas dengan penyakitnya, dosanya diampuni. Maka kemungkinannya ketika dia meninggal, dosane wis entek. Maka antum kalau ada lihat orang mau meninggal sakitnya panjang, ojo suudzon. Iki mesti gelek nang warung kopi sing dodolan rodok. Ya ibu-ibu ya. Jadi kalau suaminya gitu doain aja, Bu. Mudah-mudahan cepat masuk surga. Tapi sebelum masuk surga kan harus meninggal dulu ya kan ya. Jadi doanya tapi yang baik. Mas, muga-muga sampean cepat mlebu surga Mas yo. Amin. Engko lek sampean cepat mlebu surga Mas, aku iso genti sing nom. Astaghfirullahalazim. Fokus. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan modal terbesarnya manusia ini umur. Kalau umur masih ada, dia bisa mendulang pahala dan mengurangi dosa. Walaupun sakit, wis gak iso obah. Kaku. Tidak bisa gerak. Na'udzubillah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mudah-mudahan semuanya sehat wal afiat. Amin. Stroke sudah. Stroke. Susah. Sampai makan pun itu ada alat khusus untuk memasukkan makanan. Gara-gara otot di mulutnya ini sudah tidak bisa apa? Tidak bisa mengunyah. Ada yang begitu? Tanya dokter. Ada. Tapi masih bisa dapat pahala. Masih bisa ngurangi dosa. Syaratnya apa? Sabar, ikhlas dan ridho. Selesai dia meninggal, dosanya habis. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau sudah meninggal, bisa? Tidak bisa. Apa Rasulullah katakan? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin. Kalau manusia meninggal, saya doain ibu-ibu panjang umur Bu ya. Amin. Panjang umur, sehat wal afiat, istiqomah dalam taat, dan kalaupun Allah wafatkan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan bapak-bapak juga. Tapi nampaknya kalau ngomong husnul khatimah itu perempuan lebih pantas. Ya Bu ya? Oh iya, ngawur aja. Sudah. Maka hadirin sekalian, kalau sudah meninggal tidak bisa. Rasul bilang ketika manusia itu meninggal, terputus semua amalnya. Kecuali berapa? 3. Nomor 1, shadaqatin jariyah. Sedekah yang kebaikan manfaatnya itu panjang. Dan mohon maaf, tidak melulu bikin masjid. Wis kakean sepi kabeh. Lah, jujur, iya apa enggak? Iya. Sekarang itu yang dibutuhkan apa? Wakaf produktif. Apa wakaf produktif itu? Sawah yang masih bisa berproduksi, ditanemin padi, ditanemin buah, semacam-macam, itu diwakafkan. Sehingga wakaf itu menghasilkan uang. Itu wakaf. Dari dulu lek wakaf kok masjid terus. Lek masjidmu sepi malah rugi. Wakaf buat apa? Tanah rumah sakit. Boleh. Wakaf buat apa? Bahkan kuburan. Saya bertahun yang lalu itu pernah ngomong di Kota Batu. Ketika ada salah seorang jamaah punya tanah luas mau dibikin masjid. Sementara di dekat situ ada masjid sepi. Saya bilang, lebih pantas tanahmu dipakai kuburan. Ngamuk. Ustaz, Ustaz sekolah dendi koyo ngene iki lho.
Iki ben maca kitab apa iki? Iki kitab jenazah sing diwaca jauh-jauh iki. Mau panjang, tuh. Kenapa saya bilang kuburan? Karena waktu itu, Bu, mohon maaf, lagi rame-ramenya di berita kuburan di Jakarta yang mahal itu loh. Yang kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi. Lo kuburan ono eksekutif, bisnis, ekonomi. Kuburan itu tergantung penghuninya. Lo masih saya tadi cerita sama siapa tadi saya cerita di sini tadi. Ada di satu tempat, Bu. Saya tidak ceritain tempat ya. Tidak ceritain nama lokasi lah karena kalau direkam ini rotok medeni sekarang. Somasi itu loh medeni. Sudah ada anak, bapaknya meninggal. Telepon sama yang jaga kuburan, telepon. Anu ya, tolong ini bapak saya meninggal, dipilihkan sing pas pinggir rembong. Pas pinggir rembong, sudah. Qadarullah tidak dapat. Dapat agak ke tengah dikit, tapi masih lumayan depan, tapi rotok nengah. Sudah. Saya tidak tahu cerita ini. Kebetulan yang nyarikan tempat kenal sama saya, diceritain Ustadz iso bahan ceramah. Oh bagus. Jadi kalau ini dosa, dia kena dosanya juga ini. Ustadz iki iso kena bahan ceramah. Saya tanya apa? Diceritain, ono anak bapaknya mati, njaluk kuburan pinggir. Tak takoni gaya apa? Katanya apa? Le aku budal pasar, ketok bapakku tak awe. Pak, assalamualaikum jadi. Sudah, seret. Tidak dapat itu. Sudah. Saya juga kenal sama yang anak pesen bapak kuburan di pinggir, saya kenal juga. Ya masih keluarga tapi agak jauh. Saya tanya, kenapa milih di pinggir? Anu Ustaz, gak tega ndelok abiku iki. Kenapa? Lek di tengah Ustaz, iku pinggir-pinggirnya gak kenal ya. Gue lek jagongan iku ya apa iki? Tak dekek pinggir iki karepku, Ustaz. Lek aku nang pasar, mobilku mandeg dilu. Bi, apa bi sehat abi? Ya kira-kira begitu. Tak bilang, kuburan itu enak apa ndak enaknya? Bukan karena posisinya dikubur di mana, kedalaman berapa, luas berapa. Tapi apa amalannya abimu dan kamu ndak usah khawatir. Abimu itu ahli masjid. Jadi masih nengah, kuburannya ombo. Masa ngono Ustaz? Ah, ya ngene iki gak tau belajar agama yang ngene iki. Nimbang emas, saya mulai cilik endi emas itu. Nah, maka hadirin sekalian, sedekah jariah termasuk wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Dan ibu-ibu jangan mikir ilmu manfaat itu ngurui ngaji tok, ngurui salat, ngurui wudu ndak. Ilmu manfaat itu apa? Teman Anda suaminya di PHK. Anda bisa bikin kue basah. Anda panggil istrinya, Mbak Rini, Mbak. Ini kan suamimu lagi di PHK, ndak ada kerjaan. Untuk nolong ekonomi rumah tangga. Mau tidak tak ajarin bikin kue? Oh mau. Diajarin bikin kue. Akhirnya dia bikin kue. Kuenya laku. Rumah tangganya jalan. Itu ilmu manfaat. Cuma sayangnya kalau ilmu dunia kita medit. Enggak kesaingan. Coba. Ibu-ibu. Mbak. Dagangan ini kok api. Kulaan di endi. Ngawur. Kulaan kok ditakoni. Hus. Ini orang perempuan ini. Iya Bu. Gawe bikang iki lho ditakoni, bumbune apa? Iki resepnya apa? Diberitahu semuanya kecuali satu, rahasia, gak ditutui. Nanti ketika tonggone teko, Mbak kok gak padha mbek kowe sampean yo? Tangane beda. Padahal bumbune disingitno siji. Si ibu-ibu saya tahu sudah. Nasi goreng. Ndak diberitahu. Nggih napa nggih? Lek ngomong mboten nggih dosa di masjid tok goro. Yang ketiga, Astagfirullah. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan siapa? Orang tuanya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil kiamat. Hadirin sekalian, saya mau sampaikan 3 materi ringkes saja, ringkes. Tidak usah lama-lama. Paling telat 11 kurang 1/4.
Paling telat. Ini ketawanya protes, bukan ketahuan dukung ini. Sudah, sebentar ya, singkat aja. Tapi insya Allah yang kita sampaikan ini menjadi bekal untuk ketemu Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita jadi Ramadan yang terbaik, menjadi Ramadan yang maksimal, dan semua ibadah kita oleh Allah diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, poin pertama, ini pintu gerbang Ramadan yang bernama Sya'ban. Apa hadirin? Pintu gerbang Ramadan bernama Sya'ban. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan para ulama menjelaskan bahwa bulan Rajab itu bulan untuk menanam benih, ya kan? Bulan Sya'ban waktunya untuk menyiram. Bulan Ramadan tinggal panen. Apa artinya? Orang yang tidak menanam amalan di bulan Rajab dan tidak menyiram amalannya di bulan Sya'ban, dia tidak akan bisa panen di bulan Ramadan. Apa maksudnya? Panjenengan Ramadan yang paling gampang, kan rata-rata ya, mudah-mudahan sukses, amin. Itu punya niat khatam Al-Quran minimal 1 kali. Betul kan? Ya, dari 1 hari baca berapa? 1 juz gitu. Maka amalan ini, kalau tidak panjenengan mulai di bulan Rajab, tidak panjenengan kuatkan di bulan Sya'ban, hampir mustahil sukses di bulan Ramadan. Jadi orang yang tidak latihan baca Quran di Rajab, tidak sergap baca Quran di Sya'ban, Ramadan tidak mungkin sukses. Paling mau comek telung dino mari ngono bosen. Ini ucapannya ulama. Nah, maka sekarang kita Sya'ban masuk, Rajab lewat sudah, maka lupain Rajab. Bulan Sya'ban ini Rasul bilang apa? Syahrun yaghfulu anhun nas. Bulan yang banyak manusia melupakannya. Sya'ban ini bulan sing gak sepiro digape mbek menungso. Ndak seberapa diapain? Ndak seberapa direken. Ndak seberapa digatekkan. Matur suwun, Masya Allah. Ini perbendaharaan bahasa baru ya. Alhamdulillah. Nanti saya pulang ke kampung Inggris dapat satu kata, a new vocabulary. Digatekkan. Matur suwun, Pak. Ini bulan yang ndak seberapa digatekkan ini. Kenapa begitu? Karena diawali Rajab. Rajab itu bulan suci. Kalau orang ngerti di bulan suci, ibadahnya ngepol. Kalau ngerti loh ya. Kalau seperti kita ini sepodo ayo. Apa Rajab? Gak poso. Lah apa poso? Lah gitu. Kalau orang ngerti ibadahnya kuat. Karena dia bulan suci. Kemudian setelah Sya'ban bulan apa? Ramadan, bulan mulia, dilipat gandakan amal pahala. Maka Sya'ban ini di tengah. Gak sepiro direken. Maka Rasul katakan apa? Padahal justru di bulan Sya'ban ini amal tahunan diangkat. Amal tahunan apa? Diangkat untuk rapotnya itu dilaporkan kepada Allah. Maka Rasul bilang apa? Itulah kenapa di bulan Sya'ban saya banyak puasa. Maka poin pertama, ingat, poin pertama A. Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka ada sunnah. Apa sunnahnya? Al-iktsar minas shaum. Memperbanyak puasa sunnah. Syaratnya 1. Nanti tanya Syekh Murad. Dalam fikih Syafi'i dikatakan syaratnya 1. Apa itu? Sebelum Sya'ban sudah terbiasa puasa sunnah. Sebelum Sya'ban sudah terbiasa puasa sunnah. Maka ketika masuk Sya'ban, puasa sunnahnya diperbanyak. Tapi kalau sebelum Sya'ban tidak pernah puasa. Rejab gak poso. Jumadal Tsani gak poso. Jumadal Aula tidak puasa. Rabiul Tsani, Rabiul Awal gak tahu poso. Masuk Sya'ban tidak boleh puasa. Kenapa? Khawatir nanti malah sakit, Ramadannya kacau. Faham? Itu poin yang pertama. Yang kedua, tentang Sya'ban. Jadi B.
Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, "Kana ba'du salafi yukhrijuna zakata amwalihim fi Sya'ban." Sebagian di antara para salaf itu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu namanya apa? Salaf. Jadi kalau saya ngomong salaf, jangan bayangno sing aneh-aneh. Kalau saya ngomong salaf itu berarti siapa? Generasi terbaik. Yang oleh Nabi Muhammad dikatakan mereka orang terbaik. Sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini. Atau 3 abad pertama. Sebagian pendapat ulama, 3 abad yang pertama dalam penanggalan Hijriyah. Disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan saya harapkan ini diamalkan di Lamongan. Di Malang alhamdulillah wis mulai. Di Kediri, karena saya ustadznya, sombong. Astagfirullahaladzim. Di Kediri sudah mulai beberapa tahun, alhamdulillah. Mudah-mudahan nular ke Lamongan. Amin. Apa itu? Kebiasaan sebagian salaf itu zakat mal. Zakat apa? Zakat mal mereka itu dikeluarkan bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Sya'ban. Zakat malnya dikeluarkannya kapan? Sya'ban. Terus ada orang tanya, "Ustaz, eman-eman Ramadan kari titi sedilut engkas, dikit lagi. Kenapa tidak nunggu Ramadan? Padahal kalau Ramadan pahalanya bagaimana? Banyak. Kenapa tidak nunggu Ramadan?" Apa dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, untuk apa? Dikeluarkannya kok di bulan Sya'ban? Untuk supaya orang miskin ketika masuk bulan Ramadan tidak kepikiran uang, mereka fokus ibadah. Itu. Kita tidak egois. Melarat ya ben melarat. Salah dewi dadi wong melarat. Coba. Aku ya kepingin pahalaku akeh, ndak bisa. Lihat. Saya kasih tahu panjenengan. Kenapa? Bisa jadi zakat di bulan Sya'ban itu lebih besar pahalanya dibanding Ramadan. Karena kalau di bulan Sya'ban minimal panjenengan dapat 2 amal. Dapat berapa? 2 amalan. Nomor 1, mengeluarkan zakat. Ada pahalanya enggak? Ada. Nomor 2, ini yang penting, tulis. Jabrul. Masya Allah, kelasnya Imam Syafi'i itu ini. Imam Syafi'i itu lek ngaji gak tahu nulis. Tapi mulai muqaddimah sampai khotimah apal kabeh. Ini anak turun Imam Syafi'i. Amin. Ibu-ibu, angkat tangan yang bawa kertas. Coba saya pengen lihat. Masya Allah. Yang bawa dompet angkat. Kabeh lek dompet ya kertas gak. Ini dikira ndelok ludruk kowe. Sudah. Ada satu ibadah besar. Kenapa zakatnya keluarnya Sya'ban? Kenapa tidak nunggu Ramadan? Ada ibadah yang namanya apa? Jabrul khawatir. Jangan khawatir. Apa? Jabrul khawatir. Apa artinya? Ini doa duduk di antara 2 sujud itu. Wajburni. Apa artinya? Sholat bendino ora artine. Apa? Wajburni. Masya Allah. Mutawadhi'in. Ini orang-orang tawadhu ini. Ngerti tapi gak kelem jawab. Jadi biar ndak sombong ya. Biar ndak riak gitu ya. Pahalanya bagus Pak. Wa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah bilang apa? Surga itu Allah siapkan buat orang yang tawadhu. Insyaallah panjenengan masuk surga semua. Amin. Tapi beda tipis, Pak. Tawadhu sama rodok. Itu beda tipis. Sudah, jabr itu begini, Pak. Jabr itu artinya nambal. Artinya apa? Nambal. Ada jalan raya yang lubang, ditutupin pasir dulu, baru atasnya ditutup pakai aspal. Itu namanya jabr.
Jadi kekurangannya ditutupi dulu baru apa? Baru dikasih penutup. Itu namanya jabr. Kalau ada mangkok begini, lubang terus diputerin. Tuk 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 tuk. Itu bukan jabr itu. Enggak boleh live. Itu bukan jabr itu. Jabr itu lubangnya diisi dulu, ditutup dulu. Masya Allah. Ditutup dulu. Setelah ditutup, rapet, tidak ada ruang, baru atasnya dikasih apa? Penutup. Maka jabrul khawatir, nutupi lubang. Khawatir itu apa? Khawatir itu perasaan. Artinya apa? Jogo perasaan nih wong melarat supaya Ramadan gak kepikiran duit. Dan jaga perasaan mereka tidak sampai minta-minta. Itu ibadah yang pahalanya besar. Ibadah yang pahalanya apa? Besar. Maka itulah para salaf ngerti. Orang miskin ini perlu ditenangkan. Coba, mohon maaf, ibu-ibu jujur bu ya. Bu, jujur. Kita kan pernah kecil ya. Walaupun kecilnya beda ya. Mungkin Anda kecilnya sudah 40 tahun yang lalu. Saya kecilnya baru 5 tahun yang lalu. Jadi kita pernah kecil kan. Kita kalau latihan puasa itu mendekati azan maghrib kan wis keluwen ngene ya. Jam 2 awan iku wis ndok ceplok. Goreng gitu kan. Tapi sama emaknya bilang apa? Sik titik engkas, iki jam 2. 3, 4, 5 kurang mek 3 jam. Sudah dia main nekeran, jambai rambutnya ibu, terus main tok. Mendekati maghrib, dia apa? Request. Bu, bukoni ayam goreng. Coba, ingat gak? Kita waktu kecil latihan puasa, request gak buka puasa? Request, minta, pesen. Bu, bukoni nila goreng. Bu, bukoni aku pengen sate. Coba bayangin, ketika anak kecil yang latihan puasa itu, kemudian dia minta sesuatu kepada ibunya untuk buka puasa. Ternyata ibunya tidak punya uang. Coba, panjenengan mikir itu. Egois. Kita ini puasa, di rumah kita lengkap Pak. Nasi, lauk, buah, cuci mulut, kolok, gorengan, es campur. Penuh. Sementara tetangga kita, anaknya pengen ayam goreng, ibunya tidak punya uang. Nah itu loh kenapa zakat mal itu tokno saiki. Karena zakat mal itu bukan uang Anda. Sing soge-soge gak usah gaya tok. Anda ngeluarin zakat, itu uangnya orang miskin. Allah titip lewat kantong Anda. Kalau Anda keluarin, Anda makan haknya orang miskin. Itu poin yang kedua. Ingat, Ustadz saya belum wajib zakat. 8:30 sudah. Ustadz saya belum wajib zakat. Ya wes, sedekah. Kenapa? Sedekah. La tanqusu malun min sedekah. Tidak mungkin uang Anda berkurang karena sedekah. Tidak kepingin gitu. Bungkus, dimasukkan sak, diisi berasnya 5 kilo, ada gulanya 2 kilo, ada minyaknya, jangan minyak lagi mahal. Ada tepung terigunya, ada minyak enggak apa-apa lah, minyak. 1 saset kecil aja. Tak ini. Kasih ada minyaknya, ada kopi, ada teh, ada kecap, ada apa lagi? Bahkan kalau perlu kasih sabun mandi, kasih shampoo, kasih sabun cuci. Kalau perlu begitu, bungkus sak, uang Anda sendiri. Dan jangan nyuruh orang lain untuk nganter. Anda sendiri yang nganter ke rumahnya orang miskin. Coba lihat wajahnya dia. Ini Pak, kita tidak pernah ngerasain itu. Kita tidak mau mikir. Padahal waktu kecil kita susah dulu. Kita kepingin buka gaya ayam goreng itu loh. Itu ya Allah sampai nangis-nangis ibu kita. Jadi kalau zakat belum, apa? Sedekah. Kirim ke pintu-pintunya orang miskin. Kalau perlu, orang miskinnya tidak tahu kalau Anda yang ngasih. Kasih namanya dia. Untuk saudaraku Fulan bin Fulan. Kasih, taruh depan rumah, selesai, tinggal pergi. Nanti selama itu manfaat buat dia, pahala Ramadannya balik ke Anda. Itu kedua. Nomor 3.
Sya'ban ini bulannya sholawat Nabi. Tahu? Sya'ban bulannya apa? Sholawat Nabi. Coba, ayo silakan jawab dan saya tidak bohong. Serius. Yang bisa jawab boleh umroh, silakan. Kenapa? Ada yang salah? Lah, mana yang salah? Yang bisa jawab boleh umroh, silakan. Loh, kenapa? Anda mau saya bayarin? Loh, ngedol motor. Ngawur. Sudah. Nah, maka begini. Jawab. Kenapa Sya'ban ini bulannya sholawat? Apa kaitannya antara sholawat Nabi dengan bulan Sya'ban? Silakan. Salah enggak apa-apa. War, jadi sini, War. Tokok Malang, ya Allah, murid Ustaz Rifki gak jawab belas. War. Kapan-kapan gak tajak mana gitu. Coba, kenapa bulan Sya'ban ini dibilang bulannya sholawat Nabi? Panjenengan tahu surat Al-Ahzab ayat 56. Apa ayatnya? Al-Ahzab 56. Ibu-ibu apal cuma kan jauh ya Bu ya. Kalau panjenengan ngomong saya tidak dengar. Ibu-ibu begini loh. Tidak di Malang, tidak di Lamongan, tidak di Kediri. Ibu-ibu itu mesti gini-gini. Masya Allah, top. Hukum-hukum Quran itu dijalankan semua. Termasuk poligami. Boleh, tidak apa-apa. Luar biasa, ibu-ibu ini memang Masya Allah penghuni surga yang paling cepat insya Allah. Amin. Sudah? Al-Ahzab 56. Pak Tarjo pesannya sudah ya? Tadi kan Pak Tarjo pesan itu. Ustaz tolong dimasukkan dikit-dikit. Istrinya datang padahal. Mulai gak dibuka nelawang. Mas sampai pesen apa Mas? Al-Ahzab 56. Ayatnya begini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah untuk kita banyak membaca sholawat. Yang di dalam ayat ini dikatakan Allah bersolawat, para malaikat bersolawat. Ayo kalian yang beriman sama-sama bersolawat dan ucapkan salam untuk Nabi Muhammad. Ini ayat hadirin turunnya di bulan Sya'ban. Ayat ini turunnya di bulan apa? Sya'ban. Itulah kenapa ulama-ulama tafsir mengatakan Sya'ban syahru salati 'alan nabi. Syahrus salati 'alan nabi. Sya'ban ini bulannya apa? Salawat. Sudah ya? Ini poin pertama. 3 hal tentang bulan Sya'ban. Nomor 1, kalau biasa puasa, masuk Sya'ban puasanya diapain? Ditambah. Nomor 2, zakat mal para salaf keluarnya di bulan apa? Sya'ban. Biar apa? Biar orang miskin masuk bulan Ramadan tidak kepikiran uang. Yang ketiga, Sya'ban bulannya apa? Sholawat. Poin pertama selesai. Poin kedua. Begini hadirin. Ini Ramadan kurang 7 malam aja. 7 malam insya Allah. Kalau mau ketemu Ramadan seperti ini, perasaannya orang beriman, insya Allah semuanya sama. Yang nomor 1 apa? Senang. Alhamdulillah. Senang gitu. Dan jujur aja hadirin. Senangnya kita ini, wis salah, gak usah tedeng aling-aling. Sampean, saya, panjenengan semuanya sama. Lek posone gak seneng. Gak oleh mangan kok. Iya. Kita senengnya apa? Keutamaan bulan itu. Pahala dilipat gandakan. Dan yang paling penting untuk saya pribadi. Mungkin panjenengan sama. Apa itu? Ampunan. Apa itu? Ampunan. Jujur aja. Kita ini saulan. Dosa kita sudah terlalu banyak. Dosa kita sudah terlalu banyak. Maka kita kepingin di bulan Ramadan itu kita masuk ke sana. Minimal kita dapat ampunan dari Allah itu sudah luar biasa. Sampai Rasulullah bilang apa? Raghima anfuh. Raghima anfuh. Raghima anfuh. Celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasul orang yang celaka itu? Apa Rasulullah katakan? Man adraka Ramadhana walam yughfar li dhunubih. Orang yang ketemu bulan Ramadan, ketika dia keluar dari Ramadan, dosanya dia sama Allah belum diampuni. Ini orang keterlaluan. Sampai Rasul bilang celakanya berapa kali? 3 kali.
Celaka ketika hidup, celaka ketika mati, dan celaka di kehidupan akhirat. Kenapa sampai celaka 3 kali ya Rasul? Karena kalau sampai di bulan Ramadan tidak dapat ampunan, itu bahasa Malangnya kebangetan, kebacut. Ramadan ini cukup sholat tok diampuni. Sholat tok diampuni. Puasa diampuni. Maka ada ampunan siang, ada ampunan malam. Tahu enggak? Ampunan siang apa? Puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Puasa penuh keimanan, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, dosa panjenengan diampuni. Bablas. Ampunan malam apa? Salat tarawih. Man qoma. Kalau yang tadi apa? Shoma, puasa. Yang kedua, qoma, qiyam. Qiyam apa? Berdiri. Berdiri artinya apa? Salat. Artinya barang siapa salat tarawih imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sampai kalau ikut tarawih bareng imam sampai imam selesai salam, witir selesai, maka tidak dianjurkan Anda salat tarawih melok wolu tok, kemudian witirnya nanti malam rugi. Kenapa? Ada hadis man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat tarawih jamaah bareng imam sampai imamnya selesai witir, itu pahalanya dia salat sampai subuh. Maka justru keliru kalau Anda tinggalkan imam kari witir tok. Keliru. Anda kepingin tarawihnya nanti malam, apa witirnya malam biar pahalanya banyak, malah didik. Sholat dulu bareng imam sampai selesai witir. Malam sholat tahajud jangan mengulangi witir. Witirnya jangan diulang. Beres. Nah, itu diampuni sama Allah. Itu ampunan. Di bulan Ramadan. Seneng ketemu bulan Ramadan. Tapi hati-hati. Was-was. Was-was itu bahasa Lamongannya apa? Tidak ada yang aneh-aneh lagi gitu. Tidak ada. Saya kepengen yang kayak tadi dulu. Sudah tidak ada ya, habis berbendaharaan ya. Was-was itu khawatir ya. Yondredeg gitu loh. Kepinginnya ketemu. Tapi mohon maaf. Siapa yang jamin umur kita sampai Ramadan? Tidak ada. Umur di tangan siapa? Allah. Coba angkat tangan. Boleh, tidak apa-apa. Yang yakin umurnya sampai bisa ketemu Ramadan tidak mati. Angkat tangan. Ayo angkat tangan, nanti tak takoni. Biar seru itu pengajiannya, ayo angkat tangan. Yang yakin bakal hidup sampai Ramadan, angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada. Terus, tidak khawatir, tidak ketemu Ramadan. Khawatir tidak? Khawatir. Tak kasih cerita kisah nyata. Ada, saya punya kisah nyata 2. Walaupun yang lain, saya yakin panjenengan juga punya cerita yang lain yang semisal dengan ini. Cerita pertama, saya singkat. Cerita pertama perempuan, 42 tahun. Saya tidak nyebut tempat, tidak nyebut nama lagi. Khawatir somasi dulu. Sudah. Ini katakan tanggal 30 Sya'ban. Nanti malam bakal tarawih. Suami berangkat kantor. Suami berangkat kantor. Keluar. Si istri apa? Nyuci. Sarungnya suami bakal nanti malam sholat tarawih. Nyuci baju kokonya suami bakal nanti malam sholat tarawih. Dia cuci mukenanya dia. Mukena apa? Rukuh. Dia cuci rukuhnya dia. Dibersihin rapi. Setelah kering, disetrika, digantung. Tek, tek, tek. Rumahnya dibersihin. Sendalnya suami disiapin. Semuanya. Bahkan bekal buat nanti malam berangkat siap. Bikin goreng frozen. Frozen food tau. Ngerti po orang Lamongan frozen. Frozen. Sudah goreng frozen food apa sambusa, risole segala macam digoreng, masukin toples, semuanya siap. 4:30 sore bu. 4:30 sore bakal nanti suami bentar lagi pulang, dia mandi. Oh enggak, mandinya kalau di Lamongan gini. Kalau di Malang gini, di Lamongan enggak tahu banyu udan.
Sudah. Anda kira shower, kapian. Nah, sudah. Astagfirullahaladzim. Fokus. Sudah. Itu perempuan. Apa Allah takdirkan? Kepleset di kamar mandi. Karena dia mandi sambil nyikat. Biar bersih. Nampaknya ada bekas sabun yang belum sempat dia siram. Dia kepleset. Kepala bagian belakang kejedot bak kamar mandi bagian ujungnya. Pak, pecah, mati. Suami pulang kantor, cari istriku. Yuk, siap-siap, kita mau tarawih malam ini. Cari kamar, dapur, semua tidak ada. Buka kamar mandi. Darahnya penuh, istrinya meninggal. Bakal nanti malam tarawih. Coba. Mau begitu? Ini ibu-ibu, orang perempuan kok ceritanya ya, Bu. Mau begitu? Loh kok tidak mau kalau Allah mentakdirkan bagaimana? Oh ya. Sudah, itu perempuan. Laki-laki. Ini juga kisah nyata, tapi bukan di Jawa Timur. Diam-diam aja, jangan tanya sama saya di Jawa mana, jangan. Di daerah bukan Jawa Timur ya. Ada seorang laki-laki cukup kaya, orang terpandang. Setiap mau masuk bulan Ramadan, ini orang check up. Wong sugih kok ya. Lek gak ngguak duit gak lego. Berapa jamnya? 1 miliar. Ih, murah banget. La haula wala quwata illa billah. Berapa? 20 tahun. Ih, lama banget. Tahu? Korban berita. Astagfirullahaladzim. Sudah. Namanya orang kaya. Check up. Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan belas. Dodone gak nyucuk. Jantungnya gak kerasa loro. Paru pak. Tapi check up. Supaya nanti Ramadan apa? Tenang dia. Masuk rumah sakit. Rumah sakit besar. Tak kasih bocoran ya. Yang rumah sakit itu kalau Anda masuk, itu bukan bau obat, bau roti. Tahu rumah sakit apa kan? Gak tahu. Menengah ke bawah. Ada rumah sakit itu kalau kita masuk, rasanya kayak masuk mall. Itu di depan itu roti fresh from the oven. Wajib. Sudah, dia keluar. Hasil check up-nya apa? Normal semua. Jantung bagus, paru-paru bagus, ginjal bagus, tekanan darah normal, kolesterol normal, asam urat normal, semua normal. Gula darah seneng Pak Ramadan, mantep. Keluar rumah sakit. Bawa sopirnya, pas belok itu pintu penumpang di mobilnya dia sikat truk. Jeret. Truk itu, truk apa? Truknya apa? Molennya cor-coran. Sikat, jeret, mati. Check up-nya bagus. Anda tidak pakai check up loh, hati-hati loh. Ini yang check up-nya bagus saja berangkat. Panjenengan sudah check up. Tambah medeni. Karuan ra usah wis. Karuan ra usah. Nanti konangan penyakitnya malah gak wani poso. Kata dokter, jantung saya mulai lemah. Nanti kalau dipakai puasa pedot. Alasan. Nah sudah. Maka hadirin, karena tidak ada jaminan ketemu Ramadan, kita sedih, khawatir, was-was. Jangan-jangan ada amal-amal yang kita tunda. Wes engko ae bulan Ramadan. Tobat. Alah menisan Ramadan. Mumpung sik durung tak nakal dhisik. Ayo sedekah. Alah kok sik dilungkas Ramadan eman-eman duitku. Lek saiki ngetokno 100.000 dibandingkan 100.000 di bulan Ramadan, karuan 100.000 di bulan. Jujur, ada yang begitu ndak? Wake. Muka-muka medit. Kok ae Ramadan. Jadi dikiranya dia kalkulator pahalanya Gusti Allah itu sama seperti kalkulatornya pedagang kain. Sekian meter, sekian rupiah, iki 2 meter seprapat berarti sekian rupiah. Tidak ada bu, kalkulatornya Allah itu tidak sama dengan yang panjenengan pikir. Sudah, maka kita hati-hati. Nah sekarang poin kedua, wena ini. Tak kasih 3 kunci. Yang kalau ya, mudah-mudahan tidak, amin. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, istiqomah. Semuanya bisa ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Misalkan
Ternyata takdirnya Allah, kita tidak sempat ketemu Ramadan. Tapi pahala Ramadan kita dapat. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak nggawa buku kok mau, ala pura-pura. Mau? Berapa hal? 3. 3 ini panjenengan pegang. 3 ini Anda miliki. Insya Allah, kalaupun ketetapan Allah mendahului umur kita, maka tetap dapat pahalanya Ramadan. Nomor 1, tidak usah ditulis, nggak nggawa buku. Nomor 1, niat. Nomor 1 apa? Niat. Saya kasih 3 hadis. Yang pertama, jadi bahwa niat itu menyampaikan pahala walaupun amalnya gak jadi. Jadi pahalanya sudah tercatat, mazbut, ketulis. Dalam keadaan mungkin amalnya tidak jadi kita lakukan, entah karena udzur, karena sakit, karena meninggal, atau karena apa. Hadits yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil madinati aqwaman khalafnahum bil Madinah. Ma salakna wadiyan wala jabalan illa wa hum ma'ana fil ajri habasahumul marad." Apa artinya? Kata Rasulullah ketika berangkat perang, bareng sahabat ini berangkat perang. Rasulullah bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam, di kota Madinah ada orang-orang yang tidak ikut perang. Kita tinggal di Madinah, kita tinggal tidak ikut perang. Tapi tidaklah kita melewati lembah, tidaklah kita menaiki gunung, dan tidaklah kita nanti berperang kecuali mereka yang tidak ikut, yang sekarang tinggal di Madinah dapat pahala yang sama. Coba, tidak melok melaku, tidak ikut turun lembah, tidak ikut naik gunung, tidak ikut ngeluarin pedang, tidak ikut narik panah, pahalanya sama. Padahal mereka di mana? Di Madinah. Rasulullah berangkat kemana? Perang. Apa Rasul katakan? Karena mereka diikat oleh sakit. Oleh apa? Sakit. Apa artinya? Mereka punya niat. Coba saya tidak sakit, saya ikut berangkat. Tapi niat itu telah Allah catatkan. Walaupun mereka tidak ikut, mereka dapat pahalanya. Faktornya apa? Niat. Maka ojo kilangan niat. Nanti saya jelasin. Apa sih ciri orang yang punya niat itu? Beda Pak. Antara niat dan angen-angen beda. Jangan-jangan panjenengan nganggep panjenengan niat. Tapi sama Allah dibilang apa? Ah, sampean gak niat. Coba, bisa jadi tidak? Nanti. Tolong saya diingetin kalau lupa. Itu hadis yang pertama. Jadi tidak ikut perang, tapi dapat pahala sama percis gak kalong blas. Kalau orang kita mikir, loh gak adil Allah ini. Kenapa Allah tidak adil? Loh mosok gak melok perang, gak kecocok pedang, gak kecocok panah, sikile gak kena krekil, gak keweden. Loh mosok kok pahala ini podo. Faktornya apa? Niat. Maka ibu-ibu jangan kehilangan apa? Niat. Hadis yang kedua. Rasulullah bersabda, kalau ada orang tidur ba'dal isya. Jadi pengajian ba'dal isya ini bid'ah ini. Karena ba'dal isya ini waktunya apa? Tidur. Boleh bangun ba'dal isya untuk 3 hal. Nomor 1, membahas ilmu. Nah, ini boleh. Tak jadi bid'ah. Berarti bid'ahnya dibalik jadi apa? Sunnah. Kalau membahas ilmu boleh. Nomor 2, as-sahar bainaz zaujain. Begadang bareng istri. Boleh. Jomblo tak boleh. Sampai tak boleh. Jangan bayangin ya. Jangan bayangin. Yang belum punya istri jangan bayangin. Ojo. Tiwas genes. Begadang bareng istri. Yang ketiga, begadang untuk ibadah. Boleh. Contohnya orang apa? I'tikaf. Orang yang apa? I'tikaf. Atau orang yang memang di medan perang. Boleh dia begadang. Karena memang untuk apa? Ibadah. Nah sudah. Barang siapa tidur ba'dal isya. Saya diuber waktu ini. Barang siapa tidur ba'dal isya. Dia niat.
Nanti malam ya Rob, saya mau tahajud. Saya mau bangun tahajud. Ternyata ketiduran sampai azan zuhur. Zuhur. Ketahuan ya. Sampai azan subuh. Sampai subuh ketiduran. Dia Allahu Akbar, dulu subuh. Apa kata Rasulullah? Tercatat untuknya pahala tahajud sempurna. Enak. Niat ya. Terus turu sampai subuh. Tahajud. Wes lah, gak apa-apa. Insyaallah tiap malam dapat pahala tahajud walaupun bangunnya azan subuh. Enak. Jangan kehilangan niat. Nomor 3. Ini hadis mantep ini nomor 3. Hadisnya sahih juga. Rasulullah mengatakan, "An-nasu salasatu anwa." Manusia itu oleh Allah An-nasu arba'atu anwa. Manusia itu oleh Allah dibagi menjadi 4. Nomor 1, ghaniyun, wong sugih. Dan kekayaannya dia dihabiskan untuk taat kepada Allah. Bangun masjid, bantu pondok pesantren, ngasih yatim piatu, memberangkatkan haji orang yang tidak punya uang, ngasih obat orang yang mau berobat. Ada orang rumahnya hancur, dia bangunkan. Ada orang mau mondok tidak punya uang, dibiayai. Habis uangnya untuk taat kepada Allah. Nomor 1. Nomor 2, fakir, wong melarat. Tapi apa? Di dalam hati, ya Allah, kalau saya kaya ya Rob, saya kepingin seperti orang kaya itu. Saya mau bangun masjid, saya mau bantu panti asuhan, saya mau bantu pondok, saya mau nyekolahkan anak orang yang tidak mampu, saya mau ngasih obat buat orang yang tidak mampu berobat. Padahal dia orang apa? Miskin. Apa Rasul katakan? Fahuma fil ajri sawa. Mereka berdua pahalane podo. Coba. Yang satu soge, sodakoh temenan. Sing sitok cuma apa? Niat. Pahalanya ya apa? Nah maka kita sing rodok melarat iki salah Pak. Niat ae Pak. Iya. Wis gak soge, gak duwe niat maneh. Waduh neraka cepet iki kira-kira. Maka niat. Itulah kenapa para sahabat Nabi itu iri. Tapi irinya iri yang baik kepada orang kaya. Apa para sahabat Nabi katakan? Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasul, wong sugih enak. Kenapa wong sugih enak? Mereka kalau mati pahalanya banyak. Rasul tanya, walima, kenapa? Kenapa kalau kaya mati pahalanya banyak? Para sahabat jawab, yusallun kama nusalli. Mereka sholat seperti kami. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa sama kami juga puasa. Tapi satu kami tidak bisa, mereka bisa. Apa itu? Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah, kami tidak bisa. Nah, maka untuk mengejar amalannya orang kaya, orang miskin jangan kehilangan niat. Orang ketiga, ghani, orang kaya. Tapi apa? Hartanya habis untuk maksiat. Coba. Di Lamongan ada karaoke enggak? Ada karaoke. Dekat-dekat sini ada berapa? Saya pura-pura enggak tahu. Jawab. Yang paling murah yang mana, Pak? Yang soundnya enak yang mana? Yang kalau nyanyi itu suara elek iso koyo apik mana? Oh, hati-hati loh, hati-hati. Sudah? Orang kaya tapi duit entek gawe maksiat. Karaoke, nyewa villa, dipenuhi minuman keras, nyewa perempuan, pesta-pesta. Kemudian apalagi? Pokok duit entek gawe maksiat. Orang keberapa? 3. Orang keempat, orang miskin. Mikir, niat, ya Allah. Enak irek. Ben bengi mabuk.
Ngiler, tos. Ngelihat lagi, nah akhirnya ben bengi karaoke. Ngelihat lagi, enak akhirnya ben bengi nyedot sabu. Yang pernah. Tobat. Sudah. Ini orang miskin, tapi angen-angennya apa? Le aku soge, aku koyok wong nomor 3 iku mang. Tak entekno get. Zina, judi, mabuk, pesta. Maka Rasul bilang apa? Fahuma fil wizri sawa. Wong loro iki dosane padha. Yang kesian yang mana? Coba. Yang kesian yang mana ini? Nomor 4 wis gak melok ngrasakno dosane yo. Coba, gak melok ngrasakno, gak melok pesta, gak melok mabuk, ndak ikut karaoke. Tapi dosanya gede. Di akhirat kaget. Lho apa ini? Kata malaikat apa? Ya iki niatmu. Lho niat apa? Gak kerasa blas ini. Ya gara-gara gak kerasa. Nah, itu 3. Itu hadis yang ketiga. Maka kalaupun nanti hadirin, mohon maaf sekali ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur. Amin. Kalaupun nanti ternyata umur kita tidak sampai Ramadan, maka tetap insya Allah pahala Ramadan kita dapat. Nomor 1 harus punya apa? Niat. Niat mulai sekarang. Sekarang hati-hati. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mana ada Pak Joko dari Bandung? Mana? Coba angkat tangan Pak Joko. Pak Joko dari Bandung. Panjenengan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Depan sini Pak Joko. Jazakallah khair. Pak Joko ini, beliau ini bapaknya Fajar. Anak kecil yang waktu sakit, waktu lahir divonis sama dokter umurnya tidak panjang. Ternyata itu anak sekarang hafid Al-Quran. Ini beliau ayahnya. Masya Allah. Jadi dibilang sama dokter itu waktu lahir, ini diikhlaskan saja gitu loh. Ternyata sekarang malah apa? Hafid Quran. Jadi kadang-kadang omongannya dokter itu ujian saja. Tidak mesti harus benar gitu, tidak pasti. Nanti saya punya cerita banyak, tapi maaf ya ini waktu ya kan. Sudah, lanjut berikutnya. Al-Imam Ibnul Qayyim bilang apa? Tapi hati-hati. Ada orang niat, ada orang angan-angan kosong. Ada yang niat, ada yang apa? Angan-angan kosong. Kita khawatirnya apa? Saya niat Ustaz. Tapi sama Allah dibilang apa? Enggak, kamu tidak niat. Kamu cuma berangan-angan. Karena kalau cuma angan-angan, tidak dapat pahala blas. Malah kesannya dosa. Kenapa? Mainkan. Yula'id. Main-main. Dan Allah tidak suka. Contoh, tidak niat, tidur, kebengen. Di handphone, tidak pasang alarm. Tidak ngomong sama istrinya, kalau kamu bangun duluan, bangunin saya tidak. Tapi kemudian wes turune kebengen, awane kekeselen, tidak pasang alarm, tidak pesen sama istri untuk dibangunkan. Tapi apa? Tapi dia punya niat sholat tahajud. Itu niat atau angen-angen? Panjenengan yang model begitu mungkin kan? Nonton Barcelona Real Madrid. Tangi, tahajud. Kawanan Ustaz. Ini malah Allah marah model begini. Ini tidak niat. Maka Ibnu Qayyim bilang, orang yang niat punya 2 ciri. Yang membedakan antara dia dan orang yang cuma berangan-angan kosong. Nomor 1, apa bedanya? Orang yang niat, as-sa'yu ila tahsilihi. Dia bergerak, berikhtiar untuk mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi syarat niat yang pertama harus ada apa? Ikhtiar. Saya mau tanya sekarang, panjenengan niat ketemu Ramadan? Niat? Ikhtiarnya apa? Ayo. Bu, beli kain. Datengin tukang jahit.
Saya kesian sama tukang jahit kalau deket lebaran. Saken pol tukang jahit itu. Sampai HP ini kok dipateni. Kenapa? Gak sempet jahit, diteror ibu-ibu. Awas. Saya kualat ibu-ibu ini apa ya? Padahal HP mahal ini, ya Allah, kok selamat enek karpet, ya Rahman. Ini tukang jahit sampai dimatiin HP-nya. Kalau perlu ganti nomor. Kenapa? Gak sempet jahit, diteror ibu-ibu. Kainku wis 3 wulan lho ya. Awas gak jadi. Tak obrak-abrik omamu. Yang lain lagi bilang, aku mbayare double lho ya. Awas gak jadi. Sing sitoke maneh telepon, bojoku jenderal lho ya. Kainku gak jadi, tak obong omamu. Yang lain lagi telepon, Mbak, hati-hati lho ya. Aku rahasiamu lho, Mbak. Ini yang paling berat ini. Ini yang paling berat. Gak tadi tak share di grup WA, Mbak. Ajur uripmu, Mbak, ajur. Kesian tukang jahit ini, ya Allah. Bu, yang pengertian sama tukang jahit, Bu ya. Coba, atau jangan-jangan ada tukang jahit di belakang. Angkat tangan. Loh, 1. Mana lagi? 1. Tukang jahit. Yang laki-laki tukang jahit. Oh, kesian nasib tukang jahit ini. Ya Rabb. Tukang jahit. Nah, maka saya mau tanya, panjenengan ngaku niat ketemu Ramadan, ikhtiarnya apa? Ayo angen-angen. Angen-angen ndak niat. Minimal 4. Nomor 1, doa. Nomor 1 apa? Doa. Maka ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang lain dari Mu'alla bin Fadl. La. Yahya ibnu Katsir. Dari Al-Imam Yahya ibnu Katsir. Apa doanya? Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang apa? Angkat tangan. Tak kasih hadiah. Ayo. Yang hafal, tak kasih hadiah. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, panjangkan umurku, sehatkan aku sampai Ramadan. Wa sallim Ramadan li, dan selamatkan Ramadan untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan jadikan ibadahku di bulan Ramadan engkau terima ya Allah. Itu doa. Maka kalau niat itu cirinya Anda pasti banyak doa. Orang yang niat nikah, minta ndak sama Allah? Minta, ya Allah. Gak usah ayu, gak apa-apa ya Allah. Sing penting soge. Iki dosa politik apa? Doa politik ya begini. Dia ngerti masih elek soge mlebu salon 2 jam metu ayu. Ndak ada sebaliknya. Elek titik gak apa-apa ya Allah, sing penting melarat. Ndak ada. Doa. Yang perempuan juga gitu, ya Allah, ndak usah hafal Quran, ndak apa-apa ya Allah, yang penting gawanteng. Loh. Minimal doa. Doa itu menunjukkan Anda punya niat. Nomor 2. Cari ilmu tentang puasa. Yang itu menunjukkan Anda niat puasa Ramadan. Kalau ndak cari ilmu tentang Ramadan, ya ndak niat, angen-angen jenenge wong kate poso kok gak golek ilmu. Sementara ada ndak ibadah bisa sukses tanpa ilmu? Ndak ada. Ibu-ibu tak tanya. Tolong dijawab kompak, Bu ya. Bu. Jawab. Kompak ya. Tak tanya, dengerin. Laki-laki enggak usah jawab. Kalau laki-laki pintar-pintar mesti ngerti. Perempuan haid. Darah haidnya dia selesai jam 12 malam. Pas jam 12 bengi. Enggak jam 12 pas. Jam 12.03. Darah haidnya apa bedanya 03 sama 12 pas? Kering. Tapi nampaknya mandi malam kan apa ya? Ndak lazim ya. Maka dia mikir, wis mandinya besok saja, sekalian saya nyiapin makan sahur. Ditakdirkan sama Allah, qadarullah, bangunnya azan subuh. Tadi malam darah haidnya sudah kering, tapi belum mandi. Ibu-ibu, model begini nih boleh puasa apa enggak? Silakan dijawab. Niat apa? Bu, niat.
Niat ketemu Ramadan. Ini jawabannya apa? Baru ini boleh, tidak boleh, boleh, tidak boleh. Laki-laki, ayo tak tanya. Kumur. Wudhu itu kan ada kumur. Kumur di siang hari bulan Ramadan ketika wudhu, boleh apa enggak? Kumurnya pakai air degan. Kadung jawab boleh loh ya. Hati-hati. Ya Allah, lamongan, Masya Allah. Kalau laki-laki begini, hubungan suami istri, iya kan? Selesai tidak mandi, nunggu subuh. Ternyata sama seperti perempuan ketiduran, adzan subuh baru bangun, atau kurang 10 menit dari subuh bangun, milih sahur apa milih mandi? Kalau sahur dulu tidak bisa mandi, kalau mandi dulu tidak sempat sahur, padahal dia berhadas besar. Keduluan subuh, boleh puasa tidak laki-laki? Hadas besar boleh, astagfirullahaladzim. Boleh mandi, boleh mandi. Boleh puasa? Ya, gak boleh. Ini fikihnya apa ini? Boleh puasa? Itu perlu dijawab dulu. Itu menunjukkan Anda niat. Menunjukkan Anda niat. Ramadan, hari pertama kan akeh sing lali ya. Temennya goes, dia ngopi sambil makan pecel. Wah, enak pecel. Terus temen goesnya dipanggil, "Mas, kene mampir sih, kopi sak cengkir." "Lu gak poso sampe lu." Sik kurang didik, nanggung. Wes poso. Model begitu boleh? Boleh model begitu? Nggak boleh. Hari kedua lali maneh, hari ketiga lali, hari keempat lali, hari keenam lali. Nggak usah puasa, nggak dosa. Karena puasa itu nggak wajib buat orang yang pikun. Lo mosok petong dino lali terus? Pikun, nggak usah poso, nggak wajib. Sudah, cari ilmu. Nomor 3. Yang menunjukkan Anda niat. Nomor 1, banyak doa. Nomor 2, membekali diri dengan. Nomor 3, persiapan fisik. Mulai Pak, olahraga. Tidak usah nemen-nemen, yang penting pas. Makannya diatur, istirahatnya yang cukup. Kalau perlu minum vitamin. Yang persiapan fisik itu menunjukkan Anda siap ketemu bulan Ramadan. Terakhir yang keempat, persiapan apa? Finansial. Penting, panjenengan tahu enggak Pak? Kebiasaannya para tabi'in itu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban itu kerjanya lembur. Di bulan apa? Rajab dan Sya'ban, lembur. Kenapa? Untuk mengumpulkan uang nanti ditabung supaya Ramadan tidak perlu banyak kerja. Fokus ibadah. Itu namanya persiapan finansial. Jangan sampai Ramadan gosok montore wong. War koting. Orang lain iktikaf dia apa namanya itu moles. Orang lain iktikaf dia masang lampu untuk ngecek belentongi cat. Apa namanya war? Cek koting bodoh. Orang lain baca Quran, dia ngedepi montori wong. Ini nikmat apa azab ini? Saya tidak tahu ini. Kalau dapat uangnya nikmat, gak iso ibadahin nampaknya gak tega gue arti ngomong warga. Nah, maka persiapan finansial. Maka orang-orang yang mau koting dikasih iklan mulai sekarang. Mumpung belum Ramadan. Jangan ganggu iktikaf saya. Gituin war, rotok keren didik. Sudah. Itu ciri orang yang nanti kalaupun tidak ketemu Ramadan, insya Allah pahala Ramadan dia dapat. Saya minta waktu dikit lagi, kurang 2. Nomor 2. Apa cara biar dia dapat pahala Ramadan walaupun dia meninggal sebelum Ramadan? Nomor 1, punya apa tadi? Niat. Kata Ibnu Qayyim, ciri orang yang niat dia punya ikhtiar. Ciri yang kedua apa? Kalau tidak dapat getun, itu ciri orang niat. Kalau orang angen-angen dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah. Seperti orang mancing. Iya.
Ada orang mancing itu gak oleh iwak, gak popo, yang penting gak diamuk mbek bojoku di omah. Ya Pak Tarjo ya. Ada orang begitu memang. Ada orang itu nunggu gudang, padahal gak ada yang ditunggu. Mikirnya apa? Karuan nunggu gudang kosong timbang nunggu bojoku. Pak Tarjo sudah pesennya selesai ya. Alhamdulillah. Lunas. Tadi yang nomor 1 poligami, yang nomor 2 nunggu gudang tadi. Sudah alhamdulillah. Itu Bu, mohon maaf itu pesanannya Pak Tarjo tadi. Loh, kok disebut ya? Sekadung tadi. Sudah. Ciri yang kedua, apa supaya dapat pahala Ramadan walaupun Anda tidak ketemu Ramadan? Menyiapkan Ramadan untuk orang lain. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan. Hadisnya apa? Orang yang memberi buka puasa untuk orang lain, dia dapat pahala seperti siapa? Seperti orang yang puasa. Fahamkan hadisnya? Maka kita kan berlomba-lomba ya. Kalau ada Ramadan, pengumpulan 1000 paket buka puasa gratis. Begitu kan? Kita semangat. Nyumbang 5 paket. Nyumbang 10 paket. Nyumbang 2 paket. Iya benda? Kenapa? Karena kita sakjane ya wes ngerti bahwa itu pahala buat kita. Maka saya mohon maaf sekali. Wes terus terang, ini jangan diedit. Kalaupun diedit, kalaupun tidak diedit, nanti ada yang protes, Anda yang tanggung jawab. Jangan salahin saya. Saya tidak sepakat dari zaman ke zaman iftar on the road. Tahu iftar on the road itu? Berbagi buka puasa di pinggir jalan. Pret. Apa kok berbagi di pinggir jalan itu? Mohon maaf. Cari tempat yang lebih pantas untuk Anda menyumbangkan sedekah Anda. Paling bagus pondok pesantren. Jelas santrinya insya Allah pasti puasa. Insya Allah pasti ibadah. Pasti baca Quran. Pasti sholat. Pasti ngaji. Pasti sekolah. Pinggir jalan. Maaf betul. Kadang-kadang orangnya tidak puasa. Ya betul tetap oleh pahala. Cuma lah judulmu apa? Sahur on apa? Iftar on the road. Itu bukan iftar. Kadang-kadang yang dikasih perempuan tidak pakai jilbab, yang rambutnya warna-warni kayak pelangi, ada hijau, kuning, merah, biru. Ngetes warna. Kadang-kadang ada orang yang dia itu menuju masjid, yang di masjid bakal ada buka puasanya. Sehingga kadang-kadang yang dia pegang itu untuk dia kurang Setuju tidak sama saya? Ojo melo-melo. Setuju tidak? Kurang manfaat. Maka saya mesti usul begini ke ibu-ibu. Biasa kan yang acara begini kan ibu-ibu. Saya usul, Bu, mendingan cari pondok yang santrinya itu kurang mampu. Dan di pondok itu biayanya murah. Ngomong sama kiainya, datang, Pak Yai, santrinya berapa? Oh, di tempat kami Bu, pondoknya baru, santrinya belum banyak, cuma 20 misalkan ya. Terus ngomong, oh ini Pak Yai, alhamdulillah majelis taklim kami mengumpulkan dana untuk buka puasa. Maka kalau santri 20 Pak Yai, ini cukup buat 10 hari. Maka 10 hari ke depan Pak Yai tidak usah masak buat buka puasa, kami yang kirim setiap hari. Ini cerdas. Pondok uangnya bisa digunakan untuk yang lain, pahala panjenengan besar. Paham? Nyiapin puasa untuk orang lain, pahala dapat. Contoh yang lain, maaf sekali, wes ini maaf yang terakhir. Panjenengan punya keluarga. Keluarga itu suami, istri, anaknya 2, ya kan? Dan Allah takdirkan keluarga ini secara ekonomi kurang mampu. Secara ekonomi apa? Kurang mampu kan? Sudah. Apa yang terjadi? Kemudian Anda kepingin sedekah. Sedekah paling afdol buat siapa sih? Keluarga dekat. Kita kadang-kadang keliru. Sing waduh dikai sing cedek lali. Nah, sudah. Anda datang ke rumahnya. Misalkan itu adik Anda. Dek, alhamdulillah dek, masmu wayai zakat mal. Misalkan. Iki sadurunge didum nang wong liya, nang sampean dhisik. Sampean kira-kira saulan untuk bulan Ramadan itu makan minum untuk sahur, buka, makanan kecil habis berapa? Ya namanya keluarga kecil kan? Misalkan dia bilang, anu Kak, insyaallah 3 juta lah cukup. 3 juta cukup. Anda kasih, wis tak kasih 5 juta.
buat Ramadan, buat makan, minum, snack selama Ramadan. Itu orang cerdas. Kenapa? Keluarga ini 1 bulan Ramadan pahalanya Anda dapat yang sama. Timbang nyumbang kececeran. Ya ada ndak? Yang penting roto. 2.000. Apa? 2.000 itu. Apa nyumbang 2.000 itu loh? Di tempat kami Pak di Malang, tanya ini Anwar ini. Parkir di pasar besar 2.000. Lu diamuk mbek Madura sampean. Ndak boleh 2.000. Apalagi pas bulan puasa parkir penuh ya Pak. Berapa parkir Bang? Loh 5.000-an sekitar itu. Cuma saya kan enggak pernah parkir ya. Kalau saya kan tak culno parkir. Sombong. Nah, sudah itu nyiapin Ramadan untuk orang lain. Atau contoh di musola deket rumah ada buka puasa bersama. Daripada musola ini keliling nganter proposal, Mas 50.000, Mbak 20.000, Mas 200.000. Rebutan. Butuh piro saulan? Kalau orang kaya bisa ndak? Nemen isone. Sampai panjenengan tahu Pak, Bu sekalian, kalau Anda Ramadan di Mekah atau Madinah, itu rebutan. Rebutan. Dan anak kecil. Dan makanan yang dikasih bukan pecel tumpang, orek tempe. Tolong ya, kalau ngasih buka puasa itu sing legakno. Anda tahu enggak? Rasulullah bersabda, "Walis-shaimi farhatani." Orang puasa itu punya 2 kebahagiaan. Nomor 1 apa? Bahagia ketika buka puasa. Loh, Allah katakan lewat Rasul, bahagianya orang puasa nomor 1 ketika apa? Buka. Iki buka puasa bahagia. Nasi box. Wah. Ngenteni azan nih kan. Iki mau azan ke adzan. Ya Allah. Ojo-ojo ngentekno rokok sak lencer dhisik iki. Waduh, bingung dia wah iki. Kati dibuka selak penasaran tonggone durung sungkan. Sudah. Allah. Woi. Dadar disuwir sama orek tempe sama bihun campuri kentang. Ini bukan bismillah loh ini. Innalillah. Saya gak lega. Mosok sih. Astagfirullah. Tolong. Kalau ngasih buka puasa itu sing nyenengno gitu loh. Ada buahnya. Kalau perlu kasih 1 kotak susu. Pokok makanan yang menyenangkan sehingga Anda tidak mengecewakan. Ini Rasul bilang nyenengno wong poso, Anda mengecewakan. Astagfirullah. Masjidnya gawat direk. Dadar disuwir. Nah, itu begitu. Jadi kalaupun nanti panjenengan tidak ketemu Ramadan, pahalanya sudah dapat. Tapi sedekahnya mulai kapan? Penutup terakhir nomor 3. Bagaimana caranya agar kalaupun kita tidak ketemu Ramadan, pahala dapat? At-tadarruj fil ibadah. Ibadah yang mau Anda lakukan di bulan Ramadan, dikuati mulai sekarang. Dikuati mulai kapan? Sekarang. Misalkan, mau ngaji 30 juz dalam waktu 1 bulan. Latihan ngaji mulai sekarang. Oh, saya harus baca berapa lembar sih biar khatam? Oh, di Al-Quran ini tulisannya kok di mata saya kurang nyaman. Coba cari Al-Quran yang lain. Itu siap. Sehingga kalaupun Anda meninggal sebelum Ramadan, ini persiapan Allah tulis pahala Ramadan. Salat tahajud, saya pengen nanti terawihnya itu 2 kali. Ba'dal isya, terawih sama imam sampai witir. Nanti malam tahajud sekuatnya. Mulai latihan bangun malam. Mulai latihan pasang alarm, mulai latihan sholat 2 rakaat, tapi baca Qur'annya lebih
panjang. Nanti kalaupun Anda meninggal, persiapan Anda itu menunjukkan Anda siap ketemu Ramadan, maka pahala Ramadan Anda dapat. Itu yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya kurang satu, tapi jazakumullah khair. Mohon maaf ya, nanti saya khawatir ada jamaah yang rumahnya jauh, nanti pulangnya terlalu panjang. Jadi yang mau saya sampaikan tadi yang ketiga itu cara menjaga semangat Ramadan. Karena kita ini kan semangatnya mek petang dino. Masjid raminya berapa? Nah, tapi nanti insyaallah mudah-mudahan lain kesempatan kita sampaikan. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.